Oke nih guys, sekarang kita masuk ke episode 14. Yang baru aja mampir bisa menonton dulu dari episode pertama. Langsung saja nih, enjoy the story. Cerita berlanjut. Di episode sebelumnya, Lily menyuruh Luna untuk meminta saran sama Anna karena dia emang pintar fisika. Langsung deh, dia nanya pas lagi mandi. Karena selain waktu mandi, Anna selalu sibuk jadi nggak ada waktu. Mendapatkan permintaan seperti itu, Anna turut senang. Semakin hari, motivasi belajar para penyihir semakin meningkat. Banyak motifnya ya, tapi yang pasti mayoritas dari mereka ingin memahami lebih lanjut tentang kekuatannya sendiri. Hasil evolusi Anna selama ini bukanlah hanya hasil dari belajar, tetapi juga faktor tentang bagaimana cara dia memahami dunia bekerja. Jadi, tidak usah merasa terburu-buru pengen evolusi, biarkan mengalir, nanti juga akan paham sendiri pada waktunya. Di lain tempat, May lagi jalan-jalan di pasar malam bareng si Carter. Dia melihat sabun yang baru-baru ini dikembangkan oleh Roland. Berbeda dari sabun biasanya yang dia jumpai di kerajaan Grey Castle. Dia heran karena harga sabun yang ada di King City sangat mahal, sedangkan harga di sini sangat murah. Carter menjelaskan kalau Roland membuat sabun ini menggunakan bahan yang murah dan juga banyak tersedia, seperti tebu. Carter yang emang lagi PDKT ini langsung beliin May banyak sabun, karena batasnya cuma 2 setiap orang. Selain itu, Carter juga memberikan hadiah kepada May yang ternyata isinya adalah cermin. Ini si May auto kelepek-kelepek pasti, udah lagi galau terus diajak jalan, dikasih hadiah pula. Di kamarnya, May langsung galau berat. Dia merupakan artis top dari Longsong Stronghold, tapi karena Carter yang udah terlanjur bikin nyaman, May langsung nulis surat ke Petrov di Longsong Stronghold. Isinya itu May pengen berhenti dari pekerjaannya sementara yang ada di sana dan menikmati hidup di Border Town. Keesokan harinya, Carter sedang melapor di kantor Roland mengenai persiapan pasukan kedua. Jadi setelah pasukan pertama yang ada Van Air-nya itu udah selesai pelatihannya, dan kali ini pengen membentuk pasukan utama yang kedua. Akibat bucinnya semalam, dia langsung nyukur jenggotnya dan membuat Roland dan Barov heran. Ini siapa anjir kesatria baru? Haha, bercanda. Lalu Carter membicarakan mengenai sabun yang dijual di sini sangatlah murah dibandingkan di King City. Di sana harga parfum mencapai 5 keping emas, sedangkan harga di sini jauh lebih murah, gak sampai 1 keping emas. Harga di sana mahal karena metode pembuatannya juga rahasia paten dari Guild Alchemist ya, dan hanya diproduksi secara terbatas. Selain itu, agar harga tidak naik, mereka juga memilih distributornya secara ketat. Sedangkan di Border Town, Roland hanya memfermentasi sari tebu menjadi etanol, lalu ditambahkan ekstrak aromatik dari bunga atau tanaman lain yang wangi. Coba bayangkan, jika memproduksi parfum dan menjualnya keluar, pasti cuan besar tuh, biaya produksinya rendah, harga jual tinggi. Selain itu, Roland juga bisa membuat wine putih dari gula, dan pasti dijual juga. Pengetahuan manusia modern, haha. Malam harinya, Roland mengundang pedagang mitranya untuk makan malam. Mereka adalah Margaret dan orang-orang yang ada di episode sebelumnya. Di sini Roland membicarakan bisnis parfum dan mengeluarkan wine putih sebagai sampel biar pedagang tertarik untuk jadi reseller. Lalu Margaret membicarakan tentang informasi yang Roland minta sebelumnya mengenai gerak-gerik gereja di luar kerajaan Grey Castle. Ternyata selain Roland, para raja lainnya sudah paham ambisi gereja yang sebenarnya, seperti kerajaan Dawn, Wolfheart. Tapi kerajaan Everwinter gak ada yang berubah karena dia udah dikuasain Paul dari sama gereja. Ada utusan dari kerajaan Dawn yang dikirim ke Grey Castle yang mengajukan aliansi antara dua kerajaan dan bertujuan untuk menghancurkan kota suci Hermes atau pusat pemerintahan gereja. Namun usulan itu ditolak sama Timothy, mengingat Timothy sedang melakukan ekspedisi ke timur. Selain itu, di wilayah Seawain ada banyak armada yang menyerang dan merampas penduduk wilayah situ, tak terkecuali gereja. Tahu kan ini ulahnya Gracia, lihat episode sebelumnya.
Akibat dari banyaknya peperangan itu, muncullah para pengungsi yang bermukim di luar King City. Roland tertarik dengan pengungsi itu, mengingat wilayah border town masih masa pembangunan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Margaret bersedia membantunya untuk transportasi para pengungsi dari King City ke border town. Sebulan semenjak kedatangan Maggie berlalu, hari ini dia mau pulang ke markasnya, Sleeping Island. Ada di episode sebelumnya. Semua saudari-saudarinya memberi Maggie bekal untuk di jalan. Tak lupa, Roland menitipkan surat yang ditujukan kepada adiknya, Tilly. Surat itu berisi maksud Roland untuk melakukan kerjasama dengan Tilly dan mengharapkan untuk mengirim beberapa penyihir ke depannya, terutama yang tiba pendukung untuk membantu konstruksi border town. Sementara itu, jauh sedang berlayar, Margaret lagi OTW ke King City melaksanakan misi yang diberikan Roland bersama dengan Theo sebagai utusannya Roland, yang memang Theo ini asalnya dari King City. Theo bertugas untuk memobilisasi pengungsi untuk naik ke kapal, lalu Margaret yang bertugas membawanya ke border town. Tak lama, King City terlihat. Banyak pengungsi yang tinggal di luar. Saat ini mereka masih diberi makan. Sampai para bangsawan sudah mencari pekerja yang cocok, lalu mereka pasti akan diusir. Setelah berlabuh, Theo langsung beraksi. Agar cepat selesai, harus menyuap pejabat atau Reds. Reds itu semacam organisasi bawah tanah yang ada di sana. Sedangkan Margaret mengomandoi pasukan yang mereka bawa. Theo sudah mengetahui betul prosedur intelijen bawah tanah, mulai dari mencari makelar sampai persetujuan misi dan keuntungannya. Dia tahu semua ini karena dulunya dia adalah tim patroli kota dan banyak tugas kontroversial yang tidak bisa dikerjakan olehnya. Jadi diserahkan kepada organisasi bawah tanah yang disebut Reds. Di perjalanan menuju tempat persembunyian mereka, dia banyak melihat wanita yang digantung sepanjang kota. Singkat cerita, dia sudah sampai di tempat persembunyian disambut oleh rekan-rekannya dulu. Theo langsung menjelaskan misinya kepada mereka dengan bayaran 2 kali lipat dan mereka setuju. Tapi, para wanita lebih sulit untuk lolos dari penjaga. Hal ini dikarenakan perintah Raja baru, si Timothy, yang memerintahkan pembunuhan ke semua penyihir, termasuk wanita yang dianggap beresiko. Makanya Theo heran saat melihat banyak wanita digantung sepanjang kota. Dia berharap kalau Roland agar segera menjadi raja. Di luar tembok, terlihat ada kakak adik yang sedang berjuang untuk hidup. Si kakak ini mendengar ada kapal yang pergi ke barat. Ini maksudnya kapalnya Margaret. Dan mereka berdua akan ikut sebagai pertaruhan dan harapan terakhirnya. Tiba-tiba si adik ini batuk-batuk. Kakaknya mendapati adanya titik hitam di tangannya. Dan ternyata di tenda lain ada orang yang sudah terkontaminasi parah dan hampir meninggal. Wabah telah muncul. Menanggapi wabah ini, gereja langsung dengan cepat ambil tindakan, berpidato di depan seluruh warga King City. Dan seperti biasa, gereja mengkambing hitamkan penyihir. Mereka dituduh sebagai penyebab dari wabah ini. Dan pastinya gereja juga langsung memperlihatkan eliksir suci sebagai solusinya. Sampai sini kalian paham kan siapa dalang sebenarnya? Setelah berita tersebar, Theo dan Margaret langsung berdiskusi tentang wabah ini. Mereka nggak percaya penyihir itu adalah penyebabnya. Sebab jika benar, maka batu dewa nggak bakal berguna dan kota suci Hermes pasti sudah hancur dari dulu. Selain itu, korban yang meninggal menunjukkan gejala yang dialami penyihir pada saat hari kebangkitan. Tapi bedanya ini pria yang kena. Semua metode pengobatan nggak mempan, mulai dari pakai obat herbal, kompresi es, maupun bloodletting. Akibatnya, rombongan kedua yang lagi OTW ke border town berisi orang-orang yang terjangkit wabah. Dengan cepat, Theo langsung mengirimkan surat ke Roland. Sementara itu, di dalam kapal, rombongan yang berisi orang yang terjangkit wabah. Ternyata kakak dan adik barusan ikut di situ. Bercak hitam pada adiknya sudah parah, hampir gak ada harapan lagi untuk hidup.
Begitu pula dengan orang lain yang ada di situ. Mereka sudah gak ada harapan lagi. Tapi, ada salah satu prajurit yang menyemangati. Jika di border town itu ada Roland dan mereka, ini maksudnya penyihir. Sementara itu, di border town, Roland sudah mendapatkan peringatan dari Theo tak lama sebelumnya. Dan seluruh kota langsung bersiaga, gak ada yang boleh keluar masuk sementara ini. Seperti yang kita tahu, wabah itu ada hubungannya dengan makhluk mikroorganisme, dan kali ini yang main adalah Lily. Orang pertama adalah pasukan yang dikirim ke sana. Mereka ikut rombongan pastinya sudah terjangkit walaupun belum keluar gejalanya. Lily langsung mengobatinya dengan sangat cepat. Setelah diobati, baru penyakitnya ketahuan, yaitu sepsis atau keracunan darah. Karena matanya ditutup, prajurit itu berterima kasih kepada Nana. Tapi salah orang, kali ini yang menyelamatkannya adalah Lily. Tiba-tiba Nightingale melapor ada fenomena aneh di darah setiap pasien. Ternyata ditemukan tanda-tanda sihir di situ. Saat sampailah darahnya dilihat pakai mikroskop, ada patogen yang berwarna hijau. Mereka berdua sadar kalau ini adalah ulah gereja. Patogen ini setelah dicampur dengan air yang ada bakterinya Lily, mereka langsung memakan patogen hijau itu dan pasien sembuh. Tenda kedua juga dibuat untuk mengobati pasien yang terluka sampai berdarah-darah oleh Nana. Berkat Lily dan Nana, pasien yang terinfeksi dapat disembuhkan dengan cepat. Lalu Nightingale memberitahukan kalau dia menemukan penyihir di rombongan pengungsi yang baru sampai ini. Sementara itu, kakak beradik yang ikut rombongan sudah sembuh dari penyakitnya. Si kakak bahagia setelah adiknya sembuh. Jika ini mimpi, dia berharap gak pernah bangun. Semenjak kematian orang tuanya, mereka hidup berdua berkelana. Nama kakaknya adalah Lucia dan adiknya adalah Belle. Lucia ternyata adalah penyihir dan ingin mencari Witch Union. Pas bilang gitu, Nightingale langsung muncul dan memperkenalkan diri. Lalu mereka pulang ke rumah mereka, istana Roland. Di kantor Roland, Lucia langsung mendemonstrasikan kekuatannya, yaitu dapat menguraikan material sampai ke unsur-unsurnya. Misalnya besi, bisa terurai jadi biji besi, gitulah. Malam ini, seperti biasa makan malam sekaligus pesta menyambut datangnya anggota baru Witch Union, yaitu Lucia. Semuanya sangat senang apalagi Lucia. Akhirnya dia menemukan tempat untuk pulang setelah sekian lama berkelana tanpa tempat tinggal. Malam itu adiknya sudah siuman. Dia bingung di mana ini sebenarnya. Kakaknya menceritakan segalanya tentang Roland, penyihir, dan lain-lain. Lucia ini berpikir setelah kekuatannya diuji di depan Roland, dia takut dirinya nggak berguna terus diusir. Tapi semua akan jelas besok. Besoknya Roland menguji kekuatannya lagi, mulai dari batang besi sampai buah-buahan dan daging. Roland sangat senang karena kekuatannya Lucia ini sangat bermanfaat untuk menentukan takaran komposisi yang pas dalam produksi di pabrik. Jika dipasangkan dengan Anna, maka mesin pabrik akan semakin efektif. Selesai tes, Roland menyimpulkan kalau kekuatannya ini adalah penguraian unsur. Seperti roti akan menjadi tepung murni, besi akan menjadi biji besi murni dan plus ada kotorannya. Sedangkan untuk daging dan buah belum bisa terurai. Mungkin ini tergantung pengetahuan dari penyihirnya juga, dan Lucia ini masih belum paham sampai sana. Roland meminta Lucia untuk menandatangani kontrak kerja dan sekaligus menjelaskan semuanya. Menurut Roland, walaupun sekarang kemampuan Lucia belum benar-benar berguna, pasti nanti dirinya akan mengetahuinya seiring bertambahnya ilmu pengetahuan yang dipelajari. Keesokan harinya di kantor Roland, bersama dengan para petinggi militer dan 5 penyihir yaitu Nightingale, Echo, Lily, Wendy, dan Lightning. Mereka sedang merencanakan operasi ke King City, mengingat kejadian sebelumnya adanya wabah yang merajalela di sana. Misi kali ini bukanlah perang, tapi untuk membawa seluruh pengungsi ke border town. Pertama, bangun posko di dermaga, lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Para prajurit menyamar menjadi karavan untuk membantu para pengungsi agar naik ke kapal. Tapi sebelum itu, mereka semua harus disembuhkan terlebih dahulu menggunakan air yang sudah diberikan sihirnya Lily.
Sedangkan para penyihir ditugaskan untuk mengumpulkan air sungai dan diberikan kepada Lily. Semakin kotor semakin bagus karena semakin banyak mikroorganismenya. Setelah dimurnikan, langsung dikasihkan kepada para pengungsi. Wabah kali ini disebabkan oleh gereja dan mereka juga gembar-gembor bikin obatnya. Mereka bermain sebagai penyelamat, terus yang mati kena wabah dicap sebagai manusia yang gak beriman. Misi kali ini selain bertujuan untuk menyelamatkan pengungsi, mengontrol wabah, dan juga menghancurkan konspirasi gereja. Karena setelah obat Lily terbukti ampuh, nanti eliksir gereja gak berguna dan akan menghancurkan kredibilitasnya. Di sisi lain, Margaret kaget mendengar perubahan rencana Roland untuk membawa seluruh pengungsi dengan cepat dan mengharapkan Margaret untuk membantu menyediakan armada kapal secara besar-besaran. Awalnya Margaret ini ragu karena jika menggunakan seluruh armadanya, maka dia akan rugi besar. Ini buruk untungnya sebagai pedagang. Tapi dia diyakinkan oleh Theo kalau Roland gak mungkin membiarkan teman yang telah membantunya rugi besar. Selain itu, ada Lightning juga di sana bersama para penyihir lainnya. Jika berlama-lama, nanti akan ketahuan gereja dan kemungkinan penyihir akan ditangkap semakin besar. Pada akhirnya, Margaret setuju untuk membantu Roland. Sementara itu, di tempat yang jauh kerajaan Fjords, kelompok penyihir Tilly sedang menyerang gereja terakhir di kerajaan Fjords. Mereka terdiri dari Ash, Molly, Maggie, dan 2 lagi. Di gereja ini tidak ada The Punishers atau pasukan elit terkuat gereja. Bisa lihat di episode sebelumnya. Jadi ini berhasil selesai dengan cepat tanpa hambatan. Di dalam masih aja ada ksatria gereja yang mencemooh penyihir adalah titisan iblis. Padahal kenyataannya mereka ini yang sikapnya kayak iblis. Menangkap, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, entah mereka itu gak sadar atau pura-pura gak sadar. Setelah ksatria itu dibunuh, kekuatan gereja di kerajaan Fjord sudah hilang sepenuhnya. Di kantor Tilly, dia mendapatkan laporan keberhasilannya melawan gereja dari Maggie. Ash bingung melihat Maggie yang langsung menghilang. Ya, dia langsung OTW ke Border Town. Di sana banyak teman dan enak hidup di sana dibanding sini. Berkat Maggie, Tilly dan Roland itu bisa berkomunikasi. Kali ini, Tilly menyetujui permintaan Roland mengenai bantuan penyihir yang disebutkan sebelumnya. Di sini Ash kurang setuju. Dia khawatir dengan keselamatan para penyihir saat perjalanan ke sana. Walaupun begitu, banyak keuntungannya. Gereja sekarang adalah musuh terbesar. Bisa bekerja sama dengan Roland pasti sangatlah membantu. Lebih baik menambah sekutu daripada tidak. Selain itu, di Border Town, para penyihir akan belajar yang pastinya nanti akan membantunya untuk mengembangkan kekuatan individunya. Sesuai kata Maggie yang menjelaskan kemampuan penyihir akan berkembang seiring ilmu yang diterimanya. Selain itu, ada penyihir yang bernama Sylvie. Dia bisa melihat kebenaran seorang. Mirip kayak Nightingale. Kalau Sylvie ikut ke sana, Tilly nggak khawatir mengingat bisa melihat identitas sebenarnya si Roland. Apakah dia dikendalikan penyihir atau tidak? Selain itu, saat ini Tilly ingin fokus ke reruntuhan kuno yang ada di Shadow Island. Gereja sudah tidak ada di kerajaan Fjords, jadi bisa tenang mau ekspedisi ke sana. Shadow Island merupakan tempat yang sangat berbahaya. Banyak petualang yang tewas saat menjelajah ke sana. Namun, kali ini ada petualang hebat yang akan mengantar mereka ke sana dan orangnya lagi ada di Sleeping Island. Cerita bersambung ke next episode. Nah, makasih guys udah ngikutin terus ini channel ya. Mau like, subscribe itu karepmu. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.